Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Berikan sorak-sorai yang layak bagi nama Yesus. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lihat kiri kanan saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan Mazmur 101 dan Pentakosta ketiga melalui multimedia. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami ingin terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Serahkan semuanya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar kami terus menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan dari awal angkat pujian. Tuhan, bentuklah hati kami. Amin. Yes, Lord. Cemerlang lagi. Serahkan semuanya. Semuanya ku berikan Tuhan. Kudus, kudus, agar hidup kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari angkat hati kita lebih lagi sama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, oh, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita senangkan Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Menyenangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan.
kami. Roh Kudus menjamah hidup kami. Ya ralamaso ramaskan alalabakan alamasa. Haleluya, haleluya. Mari terus bangun jiwa kita. Hinaralamo ramasanda ya ralamaso. Hiralalabasyarkan alamaso. Ya Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau disenangkan ya Tuhan. Ya hanaha kana seurabaha. Hinahara keresina labo. Hinaralabase nalamaso. Hinaralabasyada. Saudara bebas untuk menyembah Tuhan. Bebaskan roh kita. Biar jiwa kita terbuka bagi Roh Kudus. Lawatlah kami Roh Kudus. Lawatlah kami gereja Roh Kudus. Syadalala makaralama syadalala. Syakanana mahakanama syakarala. Hinahakara besere bedere. Syadalala barala 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 barala. Syadalala barala 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 barala. Ora barala barala. Ora barala barala. Makasih Tuhan Yesus. I lift up my voice to worship you. I lift up my head to glorify your name. Hallelujah, hallelujah. I lift up my voice to worship you. I lift up my hand to glorify your name. Hallelujah, hallelujah. Sama-sama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari angkat lagi dari aku. Hallelujah, 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 hallelujah. Mari angkat pujian ini, haleluya. Haleluya, 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 amin. Yesus,
worship you. I lift up my head to glorify your name. Hallelujah, hallelujah. I lift up my voice, amen, to worship you. I lift up my head to glorify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Mari saudara terus katakan Tuhan Yesus, inahana hari kira masada, haleluya, haleluya. Mari pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Angkat lagi pujian ini, haleluya. Jesus. Yes, Jesus. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama lagi, haleluya. Sama-sama sembah Tuhan. Ora bakarala basyadara barala 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 barala. Ora barala 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 barala. Ora basyiri inarala barala 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 barala. Shiri. Yes, yes, Jesus. Sembah Dia. Yes, Roh Kudus. Ayo satu hati kita sembah Dia. Dia hadir untuk melawat kita. Ketika Ia hadir, tidak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan. Sesuatu terjadi di hadirat-Nya. Mari tanggalkan segala beban, segala dosa yang merintangi kita. Sebab tidak kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong. Bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan kami. Tetapi yang menjadi penghalang setiap doa-doa kami adalah dosa-dosa yang kami lakukan. Hari ini kami mau minta ampun Tuhan. Kami mohon akan asin hara bahara laba. Layakkan kami umat-Mu Tuhan. Layakkan kami gereja-Mu di tempat ini untuk memanggil Engkau ya Bapa. Hina sana karala masandara la barala barala basandara la barala 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 ba.
Ayo bangkitkan pasukan-pasukan doa. Yes. Yes. Oh Jesus. 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 Oh. Sebab Kau layak. Mari tinggikan Dia. Terima puji. Tinggikan Tuhan. Sebab Kau layak. Amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Kami agungkan. Ku agungkan Yesus Raja, Raja di atas. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Kami agungkan. Ku agungkan Yesus Raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Dia layak. Layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja. Raja di atas segala raja. Oh, oh, haleluya. Berikan kemuliaan, sorak-sorai bagi nama Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapak buat hari ini. Kami sungguh rasakan dan alami hadirat Tuhan di mana kami ada saat ini Tuhan. Baik yang di rumah-rumah, baik di tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost Multimedia. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik.
Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar firman Tuhan, saudara. Katakan pujian ini sama-sama. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang berdoa bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di minggu yang terakhir di bulan November ini ya Tuhan. Sungguh kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat ibadah kami dari pagi sampai dengan saat ini Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan VOP Tuhan. Kami berdoa, bersyukur Tuhan untuk segala tuntunan Tuhan. Dan kami saat ini akan duduk diam mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, beracaralah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Beracaralah Roh Kudus sehingga kami dimengertikan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Bukan oleh karena kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi karena kuasa-Mu sendiri ya Tuhan, yang memberikan pengertian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara-saudaraku. Shalom buat kita semua yang ada di tempat ini. Shalom buat semua jemaat Tuhan yang ada via Zoom. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan menyertai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih buat Pak Asang, gembala kita di tempat ini, memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sudah hampir 2 tahun saya tidak berdiri di sini, diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita semua. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang saya ambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ya, kalau kita akan membacanya, saya akan bacakan buat saudara-saudara. Kita tahu minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Advent. Kalau orang Protestan, ya HKBP mengatakan Advent, ya minggu-minggu masa-masa penantian, ya masa-masa penantian 2000 tahun yang lalu, masa-masa penantian untuk kelahiran janji Allah bagi umat manusia untuk menyelamatkan manusia. Amin. Dan saat ini juga sama seperti 2000 tahun yang lalu, kita juga dalam masa penantian, ya masa penantian keselamatan itu, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua untuk menjemput kita umatnya yang berkenan di hadapannya menjadi suatu umat bagi Tuhan dalam doa pujian, ya. Jadi sama, jadi 2000 tahun yang lalu dengan hari ini juga sama, ya kita masuk dalam suatu masa penantian. Ya, masa pencurahan Roh Kudus sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Nah, kita akan buka di Matius 13 dimulai dari ayat 24 sampai dengan 30. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang lalang di antara kandung. Katakan Yesus dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, awalnya memang saya doa kepada Tuhan,
kira-kira Tuhan apa yang saya mau sampaikan bagi jemaat-Mu ya hari ini. Sampai kemarin sore Tuhan gak ngomong sama saya apa-apa ya. Sampai saya juga bingung nih mau ngomong apa ya gitu ya. Tapi menjelang malam hari Tuhan mengingatkan saya bahwasanya saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman tentang hal ini, tentang bagaimana kita hidup di antara lalang saat ini. Saya pelajari bahwa Nats ini berbicara yang pertama adalah bahwa Allah itu baik. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah. Itu yang pertama yang saya dapatkan dalam Nats ini. Ya. Benih yang ditabur Allah itu baik adanya. Ya. Yakobus 1 ayat di Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama yang harus kita pegang sebagai fondasi kita, bahwasanya Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak baik yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin dalam pikiran kita, ini tidak baik, tetapi bagi Tuhan baik. Ya, bagi Tuhan baik. Ya, kita melihat di Alkitab mencatat di Kejadian 1 bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sangat baik dan sempurna. Dan setiap kali Allah selesai menciptakannya, ada pernyataan. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Amin, saudara-saudara. Jadi segala sesuatunya diciptakan Allah itunya semuanya baik. Kitanya baik, ciptaannya baik ya. Bahwasanya sampai saat ini juga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh menikmati hidup sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah baik adanya. Amin. Kemudian Allah telah menyelesaikan semua isi bumi. Kalau kita baca di Kejadian 1, maka Allah menciptakan manusia menurut perwujudan rupa dan gambar Allah yang sempurna juga. Ya, jadi Allah menciptakan bumi dan isinya, dan terakhir Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Ya, mengapa demikian? Karena Allah ingin menjadikan manusia itu sebagai penguasa dan pemelihara ciptaan yang lain. Ya, namun endingnya berbeda. Ya. Tetapi yang perlu kita mencatatnya adalah bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam hidup kita adalah baik adanya. Ya, Allah berbeda dengan developer. Ya, kalau developer itu, kalau Allah tadi menciptakan isinya dulu, baru manusianya. Kalau developer beda, saudara-saudara. Ya, developer menciptakan rumahnya dulu, dihuni dulu, setelah ramai baru membangun apa? Ada sekolah, ada mall, ada rumah sakit. Jadi Tuhan itu tahu ya. Kenapa? Tuhan itu tahu apa kebutuhan manusia. Tuhan itu telah merencanakan nanti Ia akan menciptakan manusia untuk mengawasi, untuk menguasai, dan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Ya, itu prinsip dasar Tuhan menciptakan manusia dan segala isinya. Ya. Jadi berbeda konsep Tuhan, konsep Allah dalam penciptaan dengan konsep manusia. Dan itu yang saya pelajari ya, bahwasanya benih yang ditabur adalah benih yang baik ya. Tetapi endingnya kalau kita lihat di Matius 13 tersebut, endingnya adalah ada suatu oknum ya yang merusak ciptaan Tuhan. Ada oknum yang tidak ingin melihat segala ciptaan itu berjalan dengan baik, dan Tuhan mengizinkan itu. Tuhan mengizinkan manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda manusia, dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dan itu adalah lalang. Ya, lalang itu sendiri, ya.
Nah, kita lanjutkan pembacaan kita di Matius 13. Tadi sampai ayat 28, sekarang saya lanjutkan ke ayat 29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ini berbicara tentang bagaimana kita hidup saat ini, saudara-saudara. Bukankah hari-hari ini dengan pandemi kita merasa ketakutan, kita merasa putus asa, hopeless, tidak ada pengharapan. Terus terang memang pandemi ini banyak membawa paradigma yang baru, banyak membawa kita dalam perubahan-perubahan yang radikal dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik, tetapi oleh karena ya keinginan manusia dan Tuhan mengizinkan bahwa manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa, ya, maka tujuan Allah di dalam penciptaan itu bergeser, ya, bergeser sehingga manusia yang tadinya adalah makhluk yang dikasihi Tuhan Yesus harus mengalami ya suatu perubahan radikal dalam kehidupannya. Tuhan mengusir manusia ciptaannya dari Taman Eden dan harus mengusahakan segala kebutuhannya dengan segala jerih payahnya. Ya. Akibatnya manusia hidup dalam kesakitan, ketakutan, kecemasan, penindasan, kekecewaan, kemiskinan, dan ketidakpastian. Saya teringat pada saat bulan Juni 2021, saya ingat sekali tanggal 26 bulan Juni, di mana pada saat itu hari Sabtu saya divonis terinfeksi virus corona. Saat itu tinggi-tingginya virus corona. Ya, awalnya hari Jumatnya saya ya hanya demam-demam biasa, ya, demam-demam biasa. Tapi saya tiba-tiba, wah, ini kayaknya kena nih, gitu ya. Ini kayaknya kena nih. Sore saya setelah mandi, kok saya nggak enak gitu ya. Saya bilang istri saya mau tes deh. Saya bilang, jangan udah kemalaman, besok aja gitu. Tapi karena juga besok ada pekerjaan, ternyata dengan kondisi saat ini perusahaan melakukan suatu perubahan struktur lagi, ada tes lagi. Wah, saya besok harus tes lagi nih di kantor. Saya bilang, oke, besok hari Sabtu habis tes saya langsung tes. Saya ingat saya berangkat jam 11. Saya cari di mana tes karena saya belum pernah juga ya. Walaupun saya dengar-dengar staf-staf saya yang kena tes di sini kok. Terus saya cari di sini, di mana saya ngetes ya gitu ya. Saya bolak-balik, saya lihat di Google Map. Keliru nih. Tebet, rumah sakit Tebet ada 2 ternyata ya. Tebet rumah sakit umum, ada Tebet yang ini gitu. Saya keliling, gak ketemu, saya keliling lagi, gak ketemu. Akhirnya saya balik lagi, ketemu di Tebet. Saya cek, saya santai aja. Ya, saya masih kol-kolan kerjaan gitu kan. Hasilnya keluar, antigen dulu memang, bukan PCR ya. Saya antigen, pas saya lihat merah tulisan positif. Waduh, positif. Saya lihat ininya CT-nya 17. Waduh, apa ya artinya ini ya gitu ya. Langsung saya telepon istri saya positif. Gimana? Saya bilang, aduh gitu. Rasanya hopeless ya. Jadi saya waduh gimana ini ya gitu. Bukan gimana sayanya ya, gimana keluarga saya ya gitu ya kan. Saya cuma berpikir gitu, gimana keluarga saya ya, yang selama ini beberapa hari ini pasti saya komunikasi sama mereka, sama, tidurnya sama, berinteraksi, berhubungan dengan mereka. Waduh, saya cuma khawatir bukan khawatir tentang saya, tapi khawatir dengan mereka gitu ya kan. Udah, gimana? Ya udah saya bilang sama istri saya, minta tolong sama tetangga yang bisa nyetir, hari ini juga semuanya tes PCR. Dihubungin, yang supirnya nggak ada.
yang biasanya ada ini nggak ada. Waduh, saya bilang. Saya telepon dokter Novita. Nov, gimana? Apa yang harus saya lakukan nih? Wah, dia cerita. Oke. Saya telepon keluarga yang dokter juga, ngomong segini. Tapi beda sama Novita. Ya, dokter keluarga bilang, ya karena keponakan tulang harus ke rumah sakit, cari rumah sakit. Waduh, cari rumah sakit. Saat itu memang benar-benar kacau. Dalam keadaan begitu saudara-saudara, dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan panik, ya Tuhan nomor saya tes di laboratorium. Pada saat saya tes, saya telepon Pak Asang. Pak Asang, saya positif, saya bilang gitu. Biasanya perempuan yang positif, ini saya positif gitu kan. Saya positif, saya bilang. Waduh, tenang kata Pak Asang, tenang. Tante Leni juga bilang tenang. Saya telepon lagi Pak Robertus, Pak saya positif, tolong doain. Ya saya bingung juga gitu keadaan saat itu. Saya diambil darahnya, tapi waktu itu harus tes ronsen, nggak ada di situ. Katanya, Pak, kalau ukuran Bapak nggak ada ronsennya. Waduh, saya bilang gitu. Karena besar gitu, yang ada yang kecil. Wah, itu benar-benar saya kerjakan sendiri gitu, saudara-saudara. Saya pergi keliling Jakarta Timur, saya keliling semuanya. Wah, akhirnya tes, gitu. Hasilnya tes. Udah hasilnya nanti pokoknya dikasih tahu kamu tes ini hasilnya ini kata saudara saya. Oke, tes. Tapi toraknya nggak bisa, harus di rumah sakit. Cari torak, cari tempat torak. Waduh, cari torak. Saya bilang di mana? Saya masih mikirin di rumah. Istri saya bilang nggak ada yang ngantar. Waduh. Saya bilang Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ya udah saya bilang siap semuanya, saya jemput. Saya bilang. Itu kan saya udah positif, saudara-saudara. Anak saya usia 5 tahun, istri sama mertua. Ya, istri udah divaksin, mertua belum, anak belum. Gitu ya kan. Wah, yaudah saya bilang, semua pakai masker. Saya bilang gitu. Akhirnya saya pulang, saya cari, saya telepon nama dokter, di mana ada PCR? Oh ada di Premier. Oke, Premier. Saya bawa istri, anak saya, mertua saya ke Premier. Saudara-saudara, hari itu saya bawa mereka dalam mobil yang sama. Ya, saya pasrah aja mana Tuhan. Ya, yang saya mengandalkan Tuhan. Saya pikir, aduh, saya juga kecewa juga nih gitu. Udah prokes ketat-ketat, kena juga saya bilang gitu. Kalau saudara-saudara lihat saya kalau pulang ke rumah, ya itu sekujur atas sampai bawah itu kena hand sanitizer semua tuh saya. Ya, benar, sampai detik ini. Ya, sampai detik ini. Dulu saya pakai masker medis, pakai face shield semuanya. Di kantor semuanya cuma pakai masker biasa, saya pakai mask. Bodoh amat, saya bilang. Saya harus jaga diri saya gitu. Tapi itu juga kena. Gitu. Saya bawa mereka PCR. Ya, yang saya bilang, saya khawatir bukan dari saya. Saya sih dalam keadaan tenang saat itu. Tapi saya nggak tenang lihat keluarga saya. Gitu. Saya harus melihat anak saya 5 tahun harus di PCR. Ya, orang-orang mungkin dewasa takut untuk di PCR. Ya, hidungnya dicolok, mulutnya dicolok. Ya, anak saya usia 5 tahun dicolok hidungnya, dicolok ininya. Puji Tuhan dia nggak nangis. Dicolok, wah, saya bilang cuma garuk-garuk dikit gitu ya kan. Ya, akhirnya saya karena saya nggak usah PCR lah, orang saya udah positif, tapi akhirnya 4-4-nya PCR. Ya. Puji Tuhan, besoknya keluar, mereka bertiga negatif, saya yang positif, tetap positif, puji Tuhan. Ya, saya telepon Novita, ya terima kasih buat Novita untuk ininya, ya dia ngasih tahu ininya, saya pikir wah ini,
Ternyata lama-lama pas cerita-cerita dia juga kena rupanya. Jadi dia mengajari saya sesuai dengan pengalamannya. Ya, saya bilang gitu kan. Dia nggak ngomong dari awal, kalau ngomong kan aku kena, jadi aku begini-begini. Karena saya lagi itu bingung gitu saudara-saudara. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu, ada yang bilang saya cari rumah sakit itu penuh semua. Saya tanya penuh semua. Ya. Kalau pada saya itu bilang Tuhan Yesus baik nggak? Menurut saya saat itu enggak. Saya kecewa sama Tuhan, gitu. Saya udah berdoa, ya, mungkin pakai minyak urapan lagi. Saya berdoa segala macam. Saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mazmur 91 2 kali sehari saya sebutin, pagi dan malam. Sekeluarga ngomongin begitu. Saya mengandalkan Tuhan, tapi kena juga, saudara. Baik nggak menurut saya? Tidak baik. Tuhan pas saat itu, nggak baik. Saya kecewa, gitu loh. Kenapa ya saya kena? Orang-orang lain, tetangga-tetangga saya nggak pakai masker nggak kena tuh, buka-buka baju nggak kena tuh. Bingung saya. Adil nggak ini Tuhan gitu? Nggak adil bagi saya, gitu saya bilang. Ya, nggak adil. Itulah tanggal 26 itu semuanya. Akhirnya saya bilang, gimana? Yaudah, kamu di atas, saya di bawah, kata istri saya. Saya di atas, di lantai 2, mereka di bawah. Mereka bertiga di bawah. Jadi cuma makan. Tapi hari-hari itu saya lalui. Puji Tuhan, nafsu makan nggak berkurang, saudara. Ya, kalau orang yang sakit itu kan, yang kemarin itu kan bilang nafsu makan nggak berkurang, berkurang, nggak mau makan segala macam, ada batuk, saya nggak batuk, ya, gitu. Itulah saya mulai merenungkan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, Kau baik. Mungkin ya sama seperti saudara-saudara, pada saat sesuatu itu terjadi yang tidak mengenakan bagi kita, gitu. Kita mungkin bilang, Tuhan gak adil, saya kecewa, saya mengandalkan Tuhan. Tapi saya belajar di sini, orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak diizinkan Tuhan masuk dalam pencobaan. Amin. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam pencobaan supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi, Allah itu baik, supaya kita bisa menyatakan bahwa benar Allah itu baik. Tuhan memberikan semuanya, mencukupkan segala sesuatu. Bagi saya waktu itu, tanggal 26, saya tidak batuk. Cuma hari ketiga memang penciuman hilang. Itu saja. Ya, tetapi saya tetap beraktivitas di atas segala macam. Bagi saya, ya sudahlah gitu. Tapi proses ini masih berlanjut yang Tuhan inginkan. Tanggal 1, istri saya kena. Di bawah. Saya kena katanya. Kena kenapa? Saya udah kayaknya hilang penciuman nih. Wah, pilek kali. Enggak, hilang penciuman sama. Waduh, ada anak, ada mertua, gimana nih? Wah, akhirnya saya telepon keluarga di Cawang, di Sunter. Kak, tolong ambil si kecil. Kenapa? Begini. Sebelumnya saya nggak ngasih tahu sama keluarga. Karena takut mama saya, ya, dia ada darah tinggi segala macam. Akhirnya saya memutuskan, saya beritahu. Udah hari itu juga, sore itu, anak saya dibawa. Saya berpisah, baru pertama kali itu saya berpisah dengan anak saya. Saya bilang, wah kenapa Tuhan gitu kan. Bulan Juli gitu. Bulan Juli itu momen yang baik buat saya gitu ya. Karena bulan Juli itu adalah hari pernikahan saya gitu. Hadiahnya kok begini Tuhan, harusnya kan hadiahnya yang baik-baik gitu ya kan. Tapi kenapa begini? Saya harus berpisah kepada anak saya, gitu kan? Ini nggak baik bagi saya. Tapi bagi Tuhan baik. Ada sesuatu rencana Tuhan yang indah, yang saya sendiri tidak tahu, tapi Tuhan paksa saya untuk rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Itu yang namanya, yang kedua adalah proses yang harus kita ikuti. Berat memang, ya, berat memang. Tapi Tuhan izinkan proses itu terjadi dalam kehidupan saya sendiri, ya, saya sendiri. Karena selama pandemi, ya mulai dari tahun 2020 ya, mama saya itu sudah lama tinggal di Sunter sama kakak saya. Tapi jarang saya ke sana dan bawa anak saya. Setelah saya renungkan beberapa hari, mama saya bilang, Tuhan Yesus baik, katanya. Baik gimana gitu ya kan? Ya baik katanya gitu. Kalau enggak aja gara-gara begini,
anak saya namanya Fania nggak pernah ketemu sama saya. Wah, benar saudara-saudara, saya merasa terpukul saat itu. Ya, Tuhan paksa ya, kalau dikatakan ya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya Tuhan paksa dengan tangan teracung gitu ya kan, maksa gitu, maksa ya. Anak saya nggak pernah pisah dengan saya gitu, tapi karena itu dia pisah 14 hari dari saya, 14 hari ya, wah 14 hari itu bagi saya sesuatu yang baru bagi saya gitu. Dia harus tinggal, wah gimana karena dia begini, yakin nggak gitu loh, karena di rumah kakak saya juga free juga gitu, artinya keluar masuk orang begitu aja, saya juga takut kan, amin anak ini aja rumahnya langsung ke jalan, orang masuk, hai saya segala macam, pakai masker juga enggak, itu merupakan ketakutan bagi saya gitu. Tapi Tuhan paksa saya untuk saya bisa melepas ya, supaya ada yang namanya ya mungkin itu merupakan kerinduan dari mama saya gitu ya kan. Ya saya kurang peka mendengarkan hal itu, tapi Tuhan paksa saya ya hal ini boleh terjadi. Makanya saya bisa bilang bahwa Tuhan itu baik. Setiap rencana Tuhan itu baik. Tinggal bagaimana kita melihat, merespon ya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin kita bisa ini nggak baik bagi saya, tapi Tuhan adil. Ini nggak adil bagi saya, Tuhan adil. Ya kebenaran Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya itu yang namanya lalang dalam kehidupan kita. Kekecewaan, ketakutan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Nah, saya nggak tahu ya lalang-lalang apa yang timbul dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat gambaran daripada ayat ini, saya lihat gambar lalang dan gandum itu. Ya, memang pada saat lalang dan gandum itu bersama-sama tumbuh memang tidak bisa dibedakan, rapat sekali. Mungkin juga akarnya sama, ya. Tapi makanya dikatakan di situ jangan dicabut dulu. Karena apa? Gandumnya belum tumbuh dengan baik. Gandumnya belum siap untuk dituai. Gandumnya belum membuahkan hasil, bulir-bulirnya belum ada. Sehingga dikatakan jangan dicabut. Karena kalaupun dicabut, yang satu tercabut bersama-sama dengan lalangnya, yang kedua hasil gandumnya tidak maksimal. Itu yang namanya Tuhan menginginkan bagi kita. Di saat nanti penuaian yang terbesar yang terakhir, kita sudah siap menjadi umat yang layak bagi Dia. Amin. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Ada proses yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Proses yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, tapi Tuhan izinkan. Ya, walaupun saya bilang tadi, saya sudah berdoa mengandalkan Tuhan. Pak Niko bilang baca Mazmur 91. Saya hafal Mazmur 91, 2 kali sehari saya bacakan. Saya perkatakan Mazmur 91, kena juga. Gitu ya kan. Saya mengandalkan Tuhan, saya mengerti. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti orang itu bebas dari rencana Tuhan. Tapi orang itu benar-benar akan dipakai Tuhan. Orang itu akan benar-benar diuji oleh Tuhan sampai tiba saatnya manusia rohani itu timbul dalam orang itu sendiri. Itu namanya gandum yang siap untuk dituai. Karena pada saat gandum dan lalang itu masih awal berbuah, tumbuh, itu gandum itu berdiri tegak. Saya melihat itu gandum berdiri tegak, lalang berdiri tegak. Pada saat gandum itu sudah siap dituai, gandum itu akan turun ke bawah. Artinya itu sudah siap dituai. Ya. Pada saat ini kita sudah siap gak untuk dituai? Pertanyaannya, kita siap gak untuk dituai? Makanya gereja kita di bawah GBIG Jalan Katolik beritakan pencurahan Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian yang terbesar yang terakhir di akhir zaman. Tanpa Roh Kudus penuaian tidak akan terjadi. Kita melihat ya dengan pandemi saat ini banyak orang kecewa, banyak orang mundur dari pelayanan. Semua kita lihat paradigma baru yang muncul mungkin yang tidak sesuai dengan Alkitab lagi. Itu banyak saudara-saudara. Ya. Tapi satu hal yang memang kita harus akui, aminin. Gembala sidang kita mengatakan pencurahan Pentakosta ketiga dibutuhkan di akhir zaman ini untuk melakukan penuaian yang terbesar. Tanpa pencurahan Roh Kudus tidak ada penuaian. Itu benar. Ya. Nah, pertanyaannya kita siap nggak untuk dituai?
kita bicara, kita siap untuk dituai. Bagaimana kita siap untuk dituai? Kita harus masuk dalam proses. Proses apa? Proses lalang. Lalang kita berbeda-beda. Ladang kita berbeda-beda, ya. Ladang penuaian kita juga berbeda-beda, ya. Karena kita berasal dari background yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi satu hal yang kita harus tahu yang pertama tadi, Allah itu baik. Tiba saatnya Tuhan akan menuai kita. Kita baca tadi di nas itu bahwasanya para penuai-penuai bilang itu, Tuhan, saya mau cabut, gimana, bisa nggak? Saya cabut aja ya, gitu. Tuhannya bilang, enggak, jangan. Belum cukup umur, belum enak gandumnya, gitu. Artinya saya baca di sini, saat penderitaan, saat proses itu berlangsung dalam kehidupan kita, mata Tuhan tetap tertuju pada kita. Amin. Karena apa? Dia bilang, jangan, aku mau melihat, biarin. Ya, aku tetap memandang mereka terus, aku akan mengawasin mereka terus sampai mereka siap, gitu loh. Siap untuk dituai. Paulus berkata bahwa ada duri dalam dagingnya, tapi Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Ya, sangat memberontak secara daging dalam kehidupan Paulus. Tetapi Tuhan bilang aku nggak mencabut, supaya apa? Supaya kamu tetap fokus kepada tujuan rencana Tuhan dalam kehidupan Paulus. Ya, kenapa orang bisa salah melangkah? Karena dia masuk dalam zona nyamannya. Ya, kita tahu, kita dengar cerita Daud pada saat dia menyimpang dari jalannya, pada saat dia tidak ikut berperang. Ya, dia merasa wah nyantai segala macam, tapi dia jatuh ke dalam dosa. Nah, itu yang mungkin yang harus kita pelajari dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita itu membawa kita dalam suatu pengudusan, satu penyucian dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang adalah gandum itu akan tumbuh dengan baik, akan berbuah dengan baik, dan tiba waktunya Tuhan akan menuai kita bersama-sama. Amin. Itu yang saya pelajari dalam nats ini. Ya, itu yang saya pelajari. Ya, saya juga sudah menyaksikan kesaksian saya ini. Tapi saya yakin dan percaya setiap kesaksian kita, Tuhan berbicara berbeda-beda. Ya, Tuhan ingin menunjukkan rencananya dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang bilang hidup itu adalah perjalanan. Life is journey. Ada orang bilang hidup itu seperti orang yang memain roller coaster. Ya, walaupun di tempat saya bekerja ada roller coaster juga, cuma saya nggak pernah naik. Saya takut. Ya, saya takut ada roller coaster yang ekstrim sekalipun yang kamu kepalanya dibolak-balik ada gitu. Tapi saya nggak berani gitu ya kan. Saya nggak berani. Ada orang bilang hidup itu seperti roller coaster. Ya, enak tiba-tiba wow, akhirnya enak. Ya, awalnya menderita, tapi pas waktu selesai enak juga ya. Ada yang pengen lagi, gitu ya. Ada yang pengen lagi. Karena apa? Dia sudah melewati dan menang. Persoalannya di kita adalah kita melewati proses, kita menang atau kalah. Kalau kita kalah, ya kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita menang, Alkitab tadi katakan ada hadiah, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang yang pemenang. Amin. Itu yang Tuhan janjikan, ya. Itu yang Tuhan janjikan. Bukan kita masuk dalam proses ya udah selesai, tapi kita kalah, sama aja gitu. Tapi Tuhan menginginkan kita ikut proses, kita menang. Karena saat kita menang, kita tahu janji Tuhan bagi kita ada mahkota. Mahkota kehidupan kah? Mahkota keselamatan kah? Tuhan banyak mahkota samanya. Tergantung kita, proses apa yang kita akan lalui dalam kehidupan kita. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar ya, khotbah saya hari ini panjang kali lebar sama dengan luas enggak gitu ya kan. Yang pertama yang saya mau ingatkan buat kita semua, Allah itu sangat baik. Amin. Yang kedua, kita harus ikut proses. Ya, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Dalam proses yang Tuhan izinkan, Tuhan juga mau berbicara kepada kita.
Kita harus peka melihat masuk dalam proses, kita harus peka Tuhan mau rencana apa dalam kehidupan kita. Yang nantinya kita harus menang dalam proses itu. Karena apa? Ujungnya kita harus mendapatkan mahkota. Paulus mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan dalam kehidupannya. Tinggal dia dapat mahkota. Nah sekarang kita di dalam kondisi pandemi ini, ya, kita pasti banyak masalah, kita banyak pergumulan, ya, dan kita memang harus masuk dalam pergumulan itu. Tetapi satu hal yang kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan karena tidak pernah Dia meninggalkan kita. Kalaupun kita merasa kita ditinggalkan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan. Matanya senantiasa tertuju bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau kita sama-sama menyanyikan ref lagu ini. Saya demen lagu ini. Ya. Saya bisa dibantu karena suara saya kurang bagus. Lah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Musik aja main. Lagu ini berbicara Tuhan berjanji dan sekalipun Dia mengingkari segala apa yang telah dijanjikannya bagi kita. Kesetiaannya sungguh terbukti. Bukan setahun, 2 tahun, 1 bulan, bukan, sepanjang hidup kita. Amin, sepanjang hidup kita. Tuhan setia bagi kita. Pertanyaannya, kita setia gak sama Tuhan? Kita bisa meresponi kesetiaan Tuhan gak sama kita? Itu juga Tuhan berbicara bagi saya. Tuhan tuh setia. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, saudara-saudara, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, sandang pangan kita dibutuhkan. Kita tetap sehat saat ini, saudara-saudara. Karena Tuhan itu setia bagi kita. Saya melihat banyak orang-orang yang punya masalah yang berat dalam kehidupannya. Tapi saya juga melihat di tengah-tengah masalah itu, saudara-saudara, tangan Tuhan menolong dia. Tangan Tuhan membukakan jalan bagi setiap permasalahan yang dia hadapi. Tuhan mempermudah seluruh urusan-urusannya. Tidak selamanya Tuhan meninggalkan. Tuhan mengizinkan, yes, kita masuk proses. Tapi tidak sekali-sekali Dia meninggalkan. Karena Dia adalah Allah yang setia dalam hidup kita. Sekarang kita harus merespon kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk selamanya katanya, aku akan setia. Itulah janji kita kepada Tuhan. Selamanya aku tetap setia ya Tuhan. Melayani, mengasihi Tuhan. Karena tiada seperti Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lepas mengandalkan Tuhan, saudara-saudara. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan, kita tidak tahu. Setelah pandemi ini katanya ada suatu bencana yang lebih lagi. Bencana iklim, perubahan iklim katanya. Kita nggak tahu, saudara. Tahun 2022 kita nggak tahu, 2023 kita nggak tahu. Tuhan itu setia. Janjinya tidak pernah surut dalam kehidupan kita. Kitanya yang mungkin yang merasa Tuhan itu tidak setia. Kita nyanyikan, kita sambil berdiri, saya undang kita berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia Tuhan. Ya, walau badai menghadang, aku kan tetap setia Tuhan, melayani, mengasihimu Tuhan, sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, untuk firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memateraikan firman-Mu bagi kehidupan kami. Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau baik dalam hidup kami. Segala proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, biarlah dalam mulut kami senantiasa keluar pengucapan syukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada akhirnya setelah kami selesai menjalani proses kehidupan yang Tuhan izinkan, kami memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan menyatakan isi hati-Mu bagi semua jemaat-Mu di sini. Lindungi sertai mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya berhasil. Bahkan yang sakit, yang lemah dikuatkan, disembuhkan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya, saya percaya Dia membuka jalan buat kita semua yang dalam keadaan tertutup jalan kita, problem hidup kita. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, kita diberikan kesempatan untuk menabur, memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan hati yang mengasihi Allah, berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom boleh melihat layar, di situ tertera nomor rekening dari GBI Cililitan. Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya, atau bila Bapak Ibu Saudara ada mobile banking, boleh langsung ditransfer melalui mobile banking. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Dia baik dan bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya untuk selama-lamanya baik. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, semalam saya melakukan kul kaum bapak ya Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang kaum pria boleh ikut dalam kaum bapak ya. Haleluya. Karena di sini banyak sekali hal-hal yang kita bahas yang pastinya membangun dan menguatkan kita semua. Amin. Kita akan kul ini berjalan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Ya, saya percaya di waktu yang singkat ini kita kaum bapak, kaum pria bisa melampiaskan atau memberikan usulan, membangun kita semua yang ada di situ. Kita ngobrol santai aja, tapi saya percaya di situ ada jalan keluar. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di penghujung doa syafaat kita akan terima berkat Tuhan melalui gembala kita, Bapak Pendeta Asang Gunawan. Mungkin yang sudah ditunjuk untuk berdoa syafaat? Oh, oke. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan, di hari Minggu Tuhan. Engkau pertemukan kami Bapak di dalam satu ibadah yang rutin setiap minggu Bapak kami lakukan. Biar Bapak ibadah ini
tidak menjadi ibadah yang hanya kami lakukan setiap hari Tuhan, tetapi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Buatlah kami Bapa menjadi gereja-Mu Bapa, gereja yang membelai wanita Tuhan, yang bersiap-siap Bapa menanti kedatangan-Mu. Bahkan kami berdoa Bapa seperti khotbah yang kami dengar dari hamba-Mu Tuhan, PDM Budi. Tuhan Yesus, kami mau menjadi Bapa seperti gandum Tuhan. Kami biar siap Bapa untuk dituai Bapa di akhir zaman ini Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan, biar terus Bapa Engkau sertai kami. Kami berdoa buat Pak Budi, berkati Pak Budi Tuhan. Terus Bapa Engkau jaga lindungi beserta keluarga besarnya, beserta Ibu Epa Tuhan. Tania Bapa, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pakai Bapa. Engkau sertai Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Bapa, biarlah semua berhasil Bapa dalam penjagaan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan kami berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami. Kami berdoa buat Pak Niko. Bapa berkati Pak Niko Tuhan. Terus Bapa Engkau sertai dia Bapa di dalam visi yang Kau taruh di dalam hatinya. Tahun ini adalah tahun Pentakosta yang ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan sedang Engkau curahkan Bapa di akhir zaman, di dalam penuaian jiwa-jiwa terakhir Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau boleh Bapa, hari-hari ini kami rasakan Bapa hadirat-Mu semakin kuat Bapa. Dan terlebih Bapa di dalam situasi pandemik ini Tuhan, Engkau berikan kesempatan bagi kami terus semakin dekat intim Bapa, berserah kepadamu Tuhan. Bapa kami berdoa Tuhan, berkati gembala sidang kami, jaga lindungi Tuhan. Di mana dia setiap melakukan KKR kesembuhan Bapa, lewat media Bapa. Bapa biar terus banyak jiwa-jiwa dipakai. Jiwa-jiwa Bapa dimenangkan Tuhan. Bahkan Bapa kami percaya di Pentakosta yang ketiga ini, di mana generasi muda-Mu Tuhan sedang Bapa Engkau tua, Engkau pakai Bapa lewat gembala sidang kami ini, lewat Bapa visi hati-Mu ini Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa yang terbesar terakhir. Berkati Bapa keempat wakilnya Tuhan. Terus ada keunitian Bapa. Terus Bapa di dalam menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Ada kesatuan hati Bapa. Di mana kami percaya Bapa Engkau akan segera akan datang Tuhan Yesus. Bapa kami berdoa Tuhan buat gembala karayon kami, rayon 1G Tuhan. Bapa berkati karayon kami, Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Tuhan Kau pakai dia Bapa untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di rayon 1G Bapa, untuk mengembangkan gereja-Mu Tuhan, akan bertumbuh terus Bapa gereja-gereja-Mu di Jakarta Timur di bawah pengembalaan Gatot Subroto ini Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati wakilnya Pak Sabto. Bapa kami berdoa Bapa untuk seluruh gembala-gembala cabang ranting Tuhan. Bapa Engkau berkati, Bapa Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Bapa kami berdoa untuk GBI Cililitan Tuhan, GBI Cililitan ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami berdoa buat gembala kami Pak Asang. Bapa berkati Pak Asang beserta Ibu Leni. Pakai dia Tuhan Yesus. GBI Cililitan Bapa akan menuai jiwa-jiwa Bapa. Bapa kami berdoa Bapa biar GBI Cililitan ini Tuhan, GBI Cililitan yang mempersiapkan jemaat yang layak Bapa untuk kedatangan-Mu Tuhan, mempersiapkan gereja yang kudus dan Bapa yang berkenan di hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati beserta Ibu Leni, Bapa anak cucu menantunya ada dalam penjagaan-Mu, ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, berdoa buat seluruh pengerja Bapa, berkati pengerja Bapa, berkati bahkan yang melayani hari-hari ini Tuhan, hari Minggu ini Tuhan, WL Singer Bapa, Engkau berkati Bapa, Engkau sertai, Engkau jagai. Dan kami berdoa buat jemaat kami GBI Cililitan Tuhan, sertai Bapa jemaat kami Bapa.
Apapun pergumulannya Tuhan, kami berdoa Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan. Biar Bapa lewat gerejamu Tuhan, lewat ibadahmu hari ini Tuhan, mereka bawa Bapa api Pentakosta ketiga Tuhan. Api Roh Kudus-Mu Bapa, untuk mereka bergairah Bapa. Pakai seluruh jemaat-Mu Bapa menjadi messenger-Mu Bapa, untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa dimanapun mereka berada Bapa. Biar Bapa api Pentakosta ketiga itu boleh berada Bapa di kota Jakarta Timur, dimanapun mereka beraktivitas Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa untuk Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Yanga sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa, Indonesia yang makmur jaya Bapa. Indonesia yang kaya mulai dari air, tanah, bahkan udara Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau pakai presiden kami Bapak Jokowi Ma'ruf Amin beserta Bapak jajarannya, bahkan dari menteri-menteri sampai Bupati RT RW, Tuhan Engkau pakai Bapa di dalam mengelola Bapa hasil-hasil Bapa kekayaan Indonesia. Dan percaya Bapa di tengah-tengah badai COVID-19 ini, kami percaya Indonesia Bapa terhindar dalam krisis ekonomi, bahkan swasembada pangan beras. Bahkan kami berdoa Bapa, Indonesia yang jaya Bapa, Indonesia Bapa yang bisa Bapa berpengaruh ke dalam kebijakan-kebijakan dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa Bapa untuk satuan gugus tugas Tuhan COVID-19. Bapa Engkau pakai mereka Tuhan, terus Bapa bergairah Bapa di dalam Bapa untuk menyelesaikan Bapa segala virus penyakit ini Tuhan, untuk berakhir Bapa di Indonesia Tuhan. Bapa Engkau pakai mereka di dalam distribusikan Bapa vaksin 19 ini Tuhan. Biar semua Bapa boleh mengalami yang namanya yang kena vaksin Tuhan. Sehingga kami percaya Bapa COVID-19 akan berakhir Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berdoa untuk kota Jakarta. Tuhan, kota Jakarta, berikan kemuliaan-Mu untuk kota Jakarta Tuhan. Kota Jakarta yang damai, kota Jakarta yang penuh dengan sukacita Tuhan. Bahkan di dalam Desember Natal ini Tuhan, gereja-gereja-Mu sedang mengadakan Natal Bapa, walaupun masih melalui onsite Bapa. Bapa kami percaya Tuhan, ibadah-ibadah Natal ini Tuhan penuh dengan hikmat Bapa, penuh dengan Bapa hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena kota kami, kota Jakarta, biarlah kota yang damai, penuh sukacita menjadi barometer Bapa di kota-kota lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gubernur beserta wakilnya Tuhan. Terus Bapa Engkau pakai dia Tuhan, akan takut akan Tuhan. Biar Jakarta yang indah Bapa, yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak kalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, Bapak sekalian berdoa Tuhan, sertai kami Tuhan, dan terus pakai Bapak kami seminggu ke depan, taruh roh yang bergairah, dan boleh bertemu Bapak. Bahkan Bapak sekalian berdoa, biar Engkau pakai kami Bapak untuk menyampaikan isi hati-Mu buat tetangga, jemaat, di mana kami berada Tuhan, sehingga kami akan membawa jiwa-jiwa Bapak untuk minggu ke depan. Kalau sebentar Bapak, biarlah doa-doa kami ini Tuhan, Engkau sempurnakan Bapak, lewat gembala kami, gembala yang kami kasih. Kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita boleh bersua kembali di tempat dan jam yang sama. Shalom Pak Joko, Tuhan berkati. Ibu Arifin, Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan berkati semua yang ada di Zoom. Salam semua, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Haleluya.